Jerman. Kita udah lama tinggal di Jerman. Nggak kita deh. Lau. Udah berapa lama sekarang tuh? Aku udah hampir 10 tahun. Dari 2014. Sekarang kan udah 2004. Aduh. 2004. 2024. Haram ya, saya kebelaan. 2024 udah malam atuh dah. Ya, hampir 10 tahun ya kalau aku mah ada paling Hampir berapa 10 tahun. empat setengah ya, karena Ya. bolak-balik gitu kan. Gila banget ya, Mbak. Iya tuh, gue. Em, ya, yang kamu rasain deh, misalnya pertama dari Jerman 10 tahun yang lalu sama Jerman hari ini, kayak banget. Ya karena adanya perang-perangan itu ya, bukan perang-perangan, kalau perang-perangan berarti bohongan ya. Dor, perang-perangan. Karena adanya kondisi saat ini, misalnya kayak udah 2 tahun ini kan ada perang itu, harga semakin meningkat, itu yang terasa ya pasti. Ya sih kerasa banget ya. Iya, harga dari semuanya itu Donor meningkat. semua ya kayak donor daging deh kalau Iya, ini. Jadi 2 daging kali yang lipat. dulu cuma 2 euro sekarang jadi 5 euro. Emang 2 euro? Ya, 4? ada lah 2 euro berapa gitu. 4 ah. Ya kalau daging ya. Kalau daging sapi harus dibedakan daging sapi dan daging Ya. ayam. Ya, Ayam. Enggak itu Harga, oke. harga. ya Terus pembangunan pasti ya. Pembangunan kalau misalnya kamu ngelihat ke kota itu ya banyaklah yang baru. contohnya. Kayak misalnya di tempat tinggal aku dulu pas waktu pertama kali ke Jerman sebagai au pair itu aku di salah satu bagian di München itu dia dulu kayak belum banyak rumah-rumah tuh, kayak masih ya masih lahan-lahan lah gitu. Kalau sekarang di sebelah stasiunnya itu sekarang udah ada bangunan cukup tinggi, itu rumah-rumah semua itu bagus gitu. Setinggi apa sih? Setinggi cintaku padamu. Oh, kirain setinggi angannya. Ya itu kerasa sih, jadi kayak sekarang jadi makin bagus ya ini. Oke. Bagian dari kota kecilnya itu. Walaupun memang ada pembangunan yang sampai sekarang apa sih ini, mau dibangun apa sih? Nggak beres-beres ya, Nggak kayak beres-beres ya. kayak Lime bukan? Lime itu baru. Baru ya? Itu baru. Tapi yang lain kesananya itu kan udah lama itu sebenarnya, tapi nggak tahu mau dijadiin apa, dia nggak selesai. Terus yang paling kerasa itu apa ya dia? Kok Oke, yang paling kerasa itu ya harga-harga semua kalau belanja tuh makin 2 kali lipat. Kalau dari kalau harga oke ya, aku juga setuju itu sih. Jadi gokil banget harganya, kayak 2 kali lipat bahkan lebih itu sih harga tuh. Terus kalau dari sosial misalnya, kalau aku sih ngerasanya pas datang ke sini lagi gitu, orang-orang tuh jadi banyak yang jadi orang asing gitu. Kalau dulu kan lebih ke ngelihat orang-orang Jermannya asli gitu, maksudnya dalam tanda kutip adalah ya rasnya sini lah. Tapi kalau sekarang jadi banyak kayak kebanyakan kayak imigran gitu di tempat umum kah atau apa gitu yang tidak berbahasa Jerman bahkan. Ya itu mungkin salah satu faktor dari peperangan itu ya. Jadi memang Jerman dari dulu banyak menerima orang dari luar, terus ketambah sekarang ada peperangan itu. Jadi semakin banyak pula orang yang datang gitu. Semakin banyak pula orang yang ditampung oleh negara ini. Begitu. Terus apa mungkin karena katanya kan Jerman sekarang lagi kekurangan juga tenaga kerja. Iya. Di beberapa sektor ya. Itu sebenarnya dari zaman dulu sih, cuma kayak sekarang tuh semakin hype ya, namanya hype itu. Asik. Jadi berbondong-bondong orang ke sini gitu ya. Iya, semakin terekspos lah ya. Sebenarnya dari awas, dulu tapi itu jangan ketipu ya. harus yang terpercaya.
sebenarnya si kekurangan tenaga kerja itu udah dari zaman kapan, dari Ya kan? zaman aku Heeh. mulai bekerja di sini itu sebenarnya udah tema lama lah. Mungkin kan Cuma itu jadi salah satu faktor mungkin ketika datang ke sini, kok orang-orang tuh jadi orang-orang asing yang bahkan misalnya aku nggak ngelihatnya tuh ini orang dari mana ya maksudnya, tapi pas ngomong ternyata ya bahasanya bukan orang Jerman gitu. Dulu mah perasaan dulu lagi aduh, perasaan itu masih banyak orang Jermannya dibanding orang asingnya gitu. Kalau sekarang jadi lebih banyak orang ya kita asingnya. berintegrasi lah ya di sini. Ya, oke. Berintegrasi. Bagus lah. Mereka juga Bagus kan sih. kebantu untuk negaranya. Bagus sih. Karena banyak orang luar yang mau bekerja dibanding orang sininya yang tidak mau Ya salah bekerja. satunya dari negara kita kan. Dari Indonesia gitu kan, banyak juga yang maksudnya datang ke sini untuk bekerja gitu di bidang-bidang tertentu yang negara Jerman butuhkan gitu. Dan ngomong-ngomong soal Indonesia, kamu sama sekarang sama Jerman sama Indonesia gitu, menurut kamu pribadi ya, ini pendapat pribadi, enakan tinggal di Jerman atau di Indonesia? Kalau aku emang dari dulu ya mikirnya kalau keluar negeri itu hidup akan lebih baik. Kalau keluar negeri itu hidup akan lebih baik, hidup akan lebih meningkat gitu. Karena? Jadi ya dari status sosial, dari kayaknya itu memang mindset kita ya, orang Indonesia, siapapun yang pergi. Jangan ikutin aku ya. KW ya. Maksudnya kayaknya itu mindset orang Indonesia yang kalau misalnya orang kerja di luar negeri itu wow gitu. Iya sih ya. You can really dance. Enggak, tapi maksudnya itu pertama ya normal lah, layaknya orang Indonesia yang lain. Maksudnya kalau kerja ke luar negeri hidup akan lebih baik gitu. Ya itu. Terus kalau misalnya ditanya mana yang lebih enak dan yang lebih baik, sampai sekarang aku merasanya masih Jerman yang terbaik untuk aku. Alasannya? Maksudnya kalau bukan alasan sih, tapi perbandingannya kalau dibanding Indonesia, menurut kamu mana yang lebih baik? Kenapa kamu bilang itu lebih baik? Karena untuk aku pribadi aku tidak melihat lapangan kerja untuk kemampuan aku di Indonesia. Di Indonesia, oke. Di Indonesia, di sini dengan kemampuan aku, dengan passion aku, dengan keinginan aku, lebih bisa terwujud gitu daripada di Indonesia. Oke, karena lapangan kerjanya ada. Karena lapangan kerjanya ada, fasilitasnya ada untuk mendapatkan pekerjaan itu. Oke, terus apalagi selain lapangan kerja? Kalau ya lapangan kerja setuju sih. Maksudnya kalau di kita kan boro-boro ya. Iya, satu lapangan kerja untuk 1.000 orang dan itu kayak udah kayak hampir mustahil lah gitu kalau di banyak Indonesia karena Tiger ya. Iya, terlalu banyak orang lah di Indonesia. Iya, untuk maksudnya lapangan kerja yang sedikit. Lowongan kerja atau lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan pencari kerja. Betul. Bener. Aing jagoan. Terus? Terus dari ya dari fasilitas umum itu. Contohnya? Kalau di Indonesia itu kayak kalau misalnya kamu mau ke luar kota misalnya. Kalau dulu ya, aku merasanya dulu, aku 21 tahun hidup di Indonesia tuh mau keluar kota tuh, aduh, emang harus naik kereta. Ya bisa misalnya bisa naik kereta, tapi kayak ongkosnya mahal banget nih gitu. Jadi kayak apa ya, tidak terjangkau lah. Ada fasilitas umum tapi tidak terjangkau bagi semua orang ya. Nah, mungkin kalau fasilitas umum jarak jauh mungkin sekarang Indonesia lebih baik ya. Iya, yang menurut sekarang, aku mungkin kalau yang sekarang yang aku bisa bandingin sih fasilitas umum di dalam kota aja misalnya. Kalau di kita kan di dalam kota kan kita cuma punya angkot misalnya. Iya, kalau di Bandung ya, atau di kota-kota besar gitu kan. Kalau di kota-kota yang lain kan nggak tahu juga misalnya. Tapi kalau misalnya di kita kan
kendaraan umumnya tidak efektif, maksudnya jumlahnya juga tidak berbanding lurus dengan jumlah apa tuh penumpangnya. Kayak kalau kamu pernah nyobain kereta yang dari Bogor misalnya ke Jakarta, wah itu tuh udah kayak yang di Jepang, yang padat-padat, yang KRD aku pernah cobain dari Bandung ke Rancaikek sebenarnya masih Bandung ya. Tapi maksudnya dari stasiun Bandung sampai stasiun Rancaikek aku pernah naik KRD, itu memang wow ya. itu kayak ada zaman Itu KRD aku pas zaman pas zaman sekolah SMA. tahun Naik KRD itu tahun 2007. tua juga ya Anda. Ya kalau sekarang sih, kalau yang aku rasain, maksudnya kalau dari segi transportasi kereta masih lebih baik, cuman memang jumlahnya kayak jumlah gerbong atau jumlah tidak berbanding lurus, semuanya tidak berbanding lurus. Itu kalau di Indonesia tuh semuanya tidak berbanding lurus dengan orang yang ada di Indonesia. Populasinya kan terlalu terpusat di satu titik, di satu tempat kayak Pulau Jawa atau bahkan Jawa Barat. Dan dulu ya itu yang salah satu yang terpentingnya adalah tidak terjangkau. Kalau menurut aku ya, tidak terjangkau. Jadi kayak mungkin sekarang aku bisa bilang, oh kok murah ya sekarang naik kereta gitu. Kayak misalnya mau ke Jakarta, kok murah ya naik kereta. Tapi kalau misalnya dulu mau bayangin gitu, ke Jakarta naik kereta, malah amat harganya segini gitu. Oke. Kalau karena kita kan kalau apalagi aku lah, maksudnya kalau kamu nggak tahu, ya juga ya, maksudnya latar belakang kita tahu kan pokoknya mah gitu ya. Ini digituin biar kayak gitu. Pokoknya karena latar belakang ekonomi kita, maksudnya keluarga kita kan kalau dibilang cukup banget. Alhamdulillah. Bukan cukup ya, tapi kita mah maksudnya ekonomi keluarganya bukan cukup atau menengah, tapi dicukup-cukupin. Cukupin aja. Ya, jadi kita terasa mahal. Tapi kan kalau dibandingin Jerman, lagi-lagi transportasi umumnya lebih baik ya dibanding di Indonesia, yang misalnya jumlah penumpang dengan jumlah armada transportasi umumnya tidak berbanding lurus kayak tadi aja ya, misalnya pekerjaan. Selain itu ada lagi? Selain itu, yang terasanya perbedaan Indonesia dengan Jerman adalah apa ya? Nggak ada. Kayaknya sih nggak ada. Yakin? Ya kehidupan lah. Kehidupan hidup di sini tuh lebih nyaman aja. Kehidupan tidak pernah berakhir? Nggak, maksudnya kayak kalau dulu di Indonesia pulang malam Sicherheit ya, apa Sicherheit itu? Keamanan ya. Keamanan itu kalau misalnya di Indonesia pulang malam kayak aduh takut nih gitu, walaupun kita bisa naik motor sendiri. Takutnya juik. Iya emang takutnya juik sih. Enggak, tapi maksudnya kayak aduh bahaya nih gitu, harus mikir berulang kali kalau misalnya mau pulang malam, apalagi sebagai perempuan sendiri ya. Tapi kalau di sini aku kayak pulang tengah malam juga dulu sendiri biasa aja. Maksudnya memang walaupun ada. Pengen ditemenin ya. Maksudnya memang kalau di sini kan budaya minum ya. Maksudnya ada yang orang-orang kadang misalnya yang banyak minum dan suka kadang ngeselin lah gitu maksudnya. Tapi itu kita masih bisa hindari dan mereka tidak selalu kriminal gitu maksudnya. Jadi di sini mah maksudnya aman lah, termasuk aman. Gitu. Termasuk ke aman gitu. Terus ya karena salah satunya transportasi itu ada, jadi kita mau masuk transportasi kan itu mau masuk ke salah satu alat transportasi kan di situ udah ada kamera apa segala macam. Jadi kalaupun misalnya terjadi sesuatu itu udah ada bukti gitu. Oke. Ada gitu. Lagi? Enggak ada lagi. Taruh pipis dulu. Maaf ya. Sampai mana ya tadi? Tadi dulu. Mana tadi ya? Oh ya, yang transportasi. Sampai transportasi. Ya udah sih, itu memang ya susah lah, maksudnya rasa aman kan? Rasa aman. Kalau di sini aman. Apa lagi ya? Menurut aku sih ada lagi. Kalau aku yang ngerasain adalah kualitas hidup. Kualitas hidup tuh lebih baik ya dibanding di
Indo dari secara khususnya kualitas makanan, kualitas bahan pokok adalah kan ya mungkin cara penanganannya beda ya kayak di kita misalnya contoh ayam jualan ayam tuh di pinggir jalan yang benar-benar kena debu kena apa kan itu nggak boleh sebetulnya. Nah di sini kan kayak di kulkas ayam daging-dagingan itu harus di kulkas yang tertutup pakai kemasan lagi gitu plastik atau apa dibungkus kan nggak boleh sembarangan gitu kayak itu kualitas yang lainnya sayuran buah-buahan dan lain-lain kan maksudnya di sini kita bisa merasakan kita mampu membeli itu dengan uang hasil kerja kita. Kalau di Indonesia kan untuk kualitas tertentu gitu misalnya yang bagus atau yang standarnya yang bagus gitu apalagi misalnya buat anak-anak kan nggak semuanya bisa membeli itu gitu atau mampu membeli itu. Kualitas kesehatan, kualitas makanan, kualitas tidur, Kualitas tidur, kualitas liburan ya. kualitas liburan gitu karena kan di sini kayak libur 30 hari gitu kan biasanya 28 sampai 30 hari Itu di kan luar masuknya tanggal udah merah. itu masuknya udah ke pekerjaan ya. Ya. Maksudnya kalau kamu bekerja di sini privilege kamunya itu. Oh ada lagi ini yang penting Apa? kualitas tetangga. Kualitas tetangga. Di sini kan nggak terlalu julid. Aso. Kalau di kita kan karena Tetangganya nggak julid ya. Iya juga ya, dulu itu aku selalu dijulidin loh iya sama tetangga gara-gara nggak pernah ada di rumah. nah kan kalau di sini Walaupun kan emang cuek. iya ya, emang tapi sebenarnya kayak Kalau di sini kan cuek kan. peduli apa gitu. Kalau aku mau misalnya aku di rumah mau nyembah speaker juga kan orang bodo amat selama kita nggak ganggu gitu kan. Kayak kalau di sini kan kalau di Indo kan ya nggak semuanya tentunya ya tapi kan Laki-laki. Dewi Persik Cipita Gobas gitu. Maksudnya kan cenderung diomongin kalau apa itu kan karena bersinggungan dengan tetangga ya. Kalau di sini kan ya orang misalnya kalau nggak mau kenal ya udah nggak apa-apa gitu. Walaupun di sini juga ada tentunya tetangga, misalnya orang yang julid ada, tetangga rese ada, cuman lebih Kayak ke Hausmeister dulu. ya. Rule bit. Tapi kalau secara umumnya kan ya hirup mana hirup aing gitu selama kita nggak Individualis. selama kita nggak nyenggol gitu kan nggak ganggu Senggol nggak bacok. apa-apa. Ya itu sih maksudnya perbandingan mungkin bagusnya Jerman dan Ya. dibandingkan Indonesia. Kalau misalnya ada nggak sisi negatifnya yang kok Jerman teh gini banget Di Jerman ya. Sisi negatifnya Jerman ya. uh, Ribet. dalam hal Birokrasi ya, ribet. Walaupun memang seharusnya mungkin seperti itu ya. ya Tapi karena kita mungkin terbiasa di Indonesia bisa ada cara cepet ya. Mungkin ya yang salahnya mungkin dari nggak situ tahu ya. aku, ada cara cepet emang. Maksudnya gitu kita Ya. selalu ada jalan pintas Ya, gitu. ya. Kalau di sini nggak ada jalan pintas kayak gitu. Hmm. Kalau misalnya memang udah harusnya ngikutin dari A sampai Z itu memang ya harus seperti itu gitu. Ya benar-benar. Kalau di Indonesia kan kayak bikin SIM, walaupun memang ada aturannya kamu harus ikutan ujiannya apa segala macam, ujian tertulis dan ujian prakteknya. Tapi kan dalam praktisinya gitu kamu bisa Dan prakteknya oke. Ya. cari jalan keluar yang lain ya supaya dapat SIM ya. Oke. Itu tapi kan kalau misalnya di sini ya emang kayak contohnya perbandingannya SIM sama SIM lah. Di sini SIM ya kamu harus menjalani beberapa jam untuk kamu kayak harus sekolah dulu, dikasih teori untuk berkendara yang baik itu seperti apa, rambu-rambu lalu lintas itu adanya apa Ya, aja, pokoknya, kayak gitu ya. bahasa English nama strict to the rules. Yes, Oke. you know that is true. Aing kata bukan nama teuing artinya naon. Pokoknya jadi kita memang di sini kan ada peraturan itu dilaksanakan dan ditaati gitu. Kalau di kita kan ya peraturan
dilaksanakan Ya itu sih kalau lagi sadar. paling ribetnya itu apa-apa nunggu harus lama, Ya sih. prosesnya lama. Emang Harus yang harus berproses itu selalu lama ya. tapi hasilnya insya Allah ya Insya Allah. memuaskan. Ya oke, jadi harus apa-apa harus janji temu atau rencananya Iya, kan apa-apa panjang. harus bikin janji temu itu ya, janji temu asik banget ya. Janji temu gitu, jadi apa-apa harus telepon dulu. Oh, nggak bisa kayak misalnya ke dokter. Kalau di Indonesia kan tinggal datang ambil antrian mungkin ya, paling ribetnya di situ. Ambil antrian harus nunggu antrian udah selesai. Ya. Tapi kalau di sini, tapi mungkin lebih praktis juga sih ya, nggak ribet sih. Maksudnya kalau misalnya di sini kan kamu telepon nih, kamu telepon dokter, saya bisa kapan datangnya? Oh hari Senin jam 5 misalnya. Ya udah, jadi kamu kan nggak harus nunggu ya. Ya salah satu yang praktis mungkin itu juga di Indonesia kan ada yang instan kayak di Indonesia ada Gojek, itu enak banget sih. Ya. Gojek, Grab Ya dan di sini juga lain-lain. ada, cuma jarang aja orang pakai. Ya tapi mahal juga. Nah ya tergantung makanannya. Bukan GrabFood itu mah. Kan udah hari wae sih itu mah. Maksudnya kalau Iya kita fasilitas itunya ya, fasilitas Iya. yang antar jemput itunya ya. Iya, yang Gojek, Iya sih, benar. gitu kan. Itu yang miss itu di Jerman tuh itu karena kalau di sini kan apalagi sering banget ya, kayak tadi aku mau pulang bisnya nggak ada, harusnya datang Itu kayaknya cuma di kota ini aja itu. 3 menit nggak masa di mana-mana juga kayak S-Bahn dan lain-lain, entah masalahnya apa, tapi beberapa waktu ini semuanya tuh serba telat gitu. Waktu yang ke Berlin aja aku kan banyak yang keretanya batal jalan karena ada apa gitu, kebanyakan problem itunya, jadi nggak praktis gitu kalau misalnya harus buru-buru, sedangkan kita misalnya harus ngikutin jadwal kereta atau bis gitu. Itu kan jadinya ya harus dan kalau waktu lebih banyak aja. Kalau misalnya kata orang bilang, oh di Jerman tuh semuanya serba tepat waktu, enggak. Tidak. Tidak. Pokoknya jangan percaya. Enggak. Pokoknya ya normal, maksudnya ya namanya di setiap negara pasti selalu ada cacatnya ya, termasuk maksudnya mereka berusaha tepat waktu tapi enggak juga gitu, kayak bis aja di sini telat mulu. Kayak di Jepang kan, kalau di Jepang memang telat semenit aja mereka kan langsung minta maaf gitu si petugasnya dan lain-lainnya. Kalau di sini enggak, jadi kalau misalnya Jerman tepat waktu gitu, apa hubungan Jerman dengan tepat waktu? Enggak, tidak seperti soalnya itu. kadang yang membuat itu terlambat itu orang-orangnya juga, maksudnya bukan yang dari pihak transportasinya, tapi dari misalnya ada orang yang memaksa masuk, itu kan bikin terlambat juga. Ya tentunya masih banyak lagi lah yang lain yang mungkin yang misalnya yang kita nggak suka. Tapi overall. Tapi overall. Jadi anak. By the way, nggak. Kalau aku sih selama ini masih puas-puas aja. Masih oke lah. Walaupun dengan segala kekurangan. Maksudnya kan ada plus minusnya, ada volatile dan silent. Jadi kan tadi plusnya ada, kekurangannya tentu aja ada yang kita lihat ya, yang tadi udah kita omongin, salah 2-nya atau salah 3-nya, dan masih banyak yang lainnya mungkin ya, karena setiap pribadi kan punya preferensi masing-masing tentang punya pandangan masing-masing tentang enak atau enggaknya gitu. Kayak mungkin kayak kita ngerasa hidup kita di sini lebih enak gitu, kualitas hidup kita, karena di Indonesia dahar mie oge dibagi 2 gitu, terus disangguan jeung adi urang gitu, jadi kan gitu. Sedih pisan bapak. Kalau dulu kan gitu, tapi kan kalau misalnya orang-orang yang dengan latar belakang ekonomi yang baik di Indonesianya pun datang ke sini harus kerja ini itu kan bagi mereka juga kerja keras misalnya bagi mereka kan itu hal yang baru, dan mungkin buat mereka ya lebih enakan tinggal di Indonesia, gue tinggal kawang kaki aja dapat uang gitu dari ortu. Itu which is ya. Kalau dari kita kan tentunya sekali lagi dengan sudut pandang kita dari
pandangan pribadi. Terus apa lagi ya? Capek ya? Capek. Mungkin buat sekarang sih apa ya? Kalau menurut kamu, kalau misalnya kamu mau ngasih pesan deh sama orang-orang Ngasih yang pesan itu terlalu berat. enggak sebudua. Terlalu berat karena aku bukan orang yang baik untuk memesankan orang lain. Ya kalau misalnya ini mah kasih tips deh, jangan pesan, tips Tah, misalnya. tips Berapa benar. euro? Misalnya kalau kasih Tips and trick. kalau ngasih tips and jangan trik deh. Ya tips aja, misalnya kalau buat orang-orang Aku yang bukan pesulap. baru mau datang ke Jerman, mau dan berencana tinggal di Jerman, apa aja sih tipsnya atau misalnya yang harus diperhatikan gitu menurut kamu, selain dari uang ya? Tipsnya apa ya? Kalau dari aku sih ya jangan misalnya kalau Jangan ekspektasi terlalu tinggi ya. itu Maksudnya Pak Mario. iya. Maksudnya iya. Jerman itu negara maju, tapi wie gesagt, seperti yang kita tadi bilang, Jik, itu bahasa Jerman. Itu ngerti. maksudnya seperti yang tadi kita sudah bicarakan gitu. Maksudnya setiap negara pasti ada kecacatannya masing-masing ya. Ada ketidaksempurnaannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu ekspektasi nih, Jerman, di Jerman hidup enak karena terlalu banyak informasi yang memberitahu seperti itu. Di Jerman hidup enak, kamu gaji segini, terus jangan membanding-bandingkan itu. Salah satunya adalah kamu berpikir di Jerman itu hidup enak karena kamu membandingkan. Salah satunya adalah karena kamu membandingkan, misalnya contohnya gaji di Indonesia dengan gaji di Jerman. Oh iya. Jadi bandinginnya Nggak bisa kayak gitu, teori hidupnya nggak bisa kayak gitu. nggak apple to apple, jadi apple to Samsung. Nah, apple to apa ya? Duh, mau nyebut merek tapi jadi takut kena apa gitu. enggak, maksudnya jadi kayak kamu tidak bisa berprinsip seperti itu kalau misalnya kamu mau hidup di luar negeri. Kalau aku ngomongnya gini ya, mungkin jangan kemakan omongan orang, jangan kemakan ngomongan misalnya apa ya? Dengar cerita pengalaman boleh, Iya. tapi jangan langsung diserap semuanya. Kemakan iklan, iya. Banyak pasti mungkin ada orang-orang yang memang bermaksud bertujuan itu untuk pribadi ya, menyenangkan pribadi ya, maksudnya. kalau itu sih misalnya kan ya iklannya oke lah, tapi misalnya kalau misalnya kayak yang tadi kamu bilang, maksudnya perbandingannya nggak berbanding lurus, kayak misalnya gaji 40 juta, tapi kan kalau dikonversi ke euro itu misalnya jadi berapa ribu euro, dan mereka nggak tahu biaya hidupnya di sini tuh gimana Iya, gitu kan. itu sistemnya itu. Walaupun misalnya kalau dilihat, wah 40 juta nih bisa hidup. Nah, jangan kemakan itu ya. Jadi jangan kemakan omongan orang, jangan yang terlalu manis misalnya. Wah, bisa keliling Eropa dan lain-lain. Iya, bisa. Tapinya itu banyak. Yang Ya kedua, kayak kamu bisa keliling Indonesia ya kalau kamu kerjanya yang benar. Jangan kemakan iklan. Nah, jadi harus ngumpulin informasi ya. Penting ya. Jangan sampai kayak kemarin ada kasus yang magang tahunya jadi kuli pembungkus paket. Jangan sampai kayak gitu ya, yang mungkin yang nyimak kemarin tahu ada kasusnya yang kayak gitu. Apalagi tipsnya Mama Dede yang pentingnya gitu ya. Kalau aku sih lagi siapin mental, misalnya kalau apalagi kalian misal orang-orang yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas atau yang nggak biasa bekerja dulunya ya, bukan hanya ekonomi kelas menengah ke atas, tapi yang tidak biasa bekerja misalnya, ya di sini harus survive, harus berjuang gitu, karena ya yang namanya kerja mah nggak ada yang enak gitu.
Jadi kalau misalnya Terus masalahnya kan kita di negara orang ya, di negara orang. Kecuali kalau misalnya kamu punya keluarga di sini ya, itu salah satu keuntungan kalian gitu. Untuk bisa hidup di sini dengan aman, tenang, damai, sentosa ya. Maksudnya jadi kalau misalnya ada apa-apa kan kamu masih ada pegangan, oh aku bisa ke si tante inilah, ke si paman inilah, atau siapapun itu kalau misalnya memang punya keluarga di sini. Tapi kalau misalnya memang kamu berjuang sendirian, maksudnya kamu yaitu harus siapin mental, kamu harus bekerja keras di sini, kerja apapun itu, selama ya selama tata caranya benar, ya kamu mengerjakan itu dengan baik, pasti ada hasilnya juga baik. Amin. Mari kita tutup kajian ini. Itu ya berarti yang ya mental, terus jangan kemakan omongan yang manis-manis. Kalau dari aku lagi apa ya? Dari aku sih apa ya? Udah deh. Apa coba? Itulah harus tahu. Ya cari-cari informasi deh, misalnya tanya-tanya, karena sekarang kan portal, misalnya bukan Harus portal, hati-hati, cari informasi juga sumber harus informasi kan banyak sumber sekarang. informasinya yang terpercaya, jangan asal ya. Yang valid lah. Yang valid, yang memang, karena sekarang itu susahnya menyaring informasi itu. Oh ini jangan takut buat berintegrasi. Jadi kita harus berintegrasi ya, namanya kalau menurut aku pribadi ya, ngelihat yang banyak, yang salah satu bukan salah satu, beberapa oknum imigran yang datang ke sini dan mereka nggak mau berintegrasi dengan budaya sini ya. Jadi kalau dianalogiin mah, misalnya kayak lu namu ke rumah orang, Sich anpassen. Okay. Jadi lu namu ke rumah orang, terus ya harus ngikutin aturan orang rumah itu kan. Nggak bisa misalnya datang ke rumah orang terus gue punya aturan sendiri, kalau makan gue di kamar gitu, nggak biasa di apa, di meja makan sama-sama, enggak, gue makan di kamar, kan nggak bisa gitu ya, karena namanya juga bertamu. Jadi ya harus bisa berintegrasi. Kalau misalnya di sini aturan tertentu terkait misalnya budaya atau norma-norma tertentu, ya harusnya kita bisa menghormati itu ya, dan mengikuti itu budaya mereka. Jangan sampai kita juga menciderai norma-norma yang ada di sini, apalagi melanggar gitu kan, karena kebanyakan yang di sini yang oknum sekali lagi, oknum imigran yang mereka nggak mau berintegrasi, udah masuknya ilegal, terus mereka seenaknya di sini. Jadi janganlah gitu, jangan kalau bisa jangan gitu. Ada lagi Bu Ustazah? Kalau tidak kita tutup saja kajian ini. Masya Allah. Nggak ada, udah ya. Buat di sekarang, mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Itu dipijak lain diinjak. Ya mangga tunduh. Ayo, bobo ayo. Kita tidur.